Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada video yang terbaru dari pendatang baru yang membenci dakwah sunnah kaum muslimin ya. Ini ada video di mana ada seorang ustadz yang lagi-lagi memfitnah dakwah sunnah, memfitnah orang-orang yang berusaha untuk menegakkan syariat Islam ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Dan seperti biasa kaum muslimin, ya, sebenarnya tuduhan-tuduhan yang mereka lemparkan terhadap dakwah sunnah, terhadap orang-orang yang mendakwahkan sunnah, ya, sebenarnya itu kembali kepada mereka sendiri kaum muslimin. Tapi sayang, mereka nggak sadar-sadar. Ya. Mereka nggak sadar diri, nggak ngaca. Ya. Coba kita simak video yang satu ini kaum muslimin. Ini kalau kita melihat realitanya, ya, yang terjadi ini justru mereka lah pelakunya. Ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Ada juga yang berkomentar, Ustadz bisa bersikap lembut kepada Wahabi, kepada Salafi, ya karena mungkin tidak langsung berkonfrontasi dengan mereka. Berbeda dengan ustadz yang lain yang tiap hari dicaci maki, disesatkan, dikafir-kafirkan oleh Wahabi ini. Coba kaum muslimin ya. Ini kan sudah fitnahnya luar biasa kaum muslimin ya. Siapa sih ustadz-ustadz yang sudah dikafirkan oleh orang-orang yang mereka sebut Wahabi? Coba siapa? Siapa? Para Kabeb Ba'alawi ya, yang sampai mengaku bisa memadamkan api neraka, yang ngaku bisa mengislamkan orang yang sudah meninggal dunia, ya, yang bisa memasukkan siapa saja ke surganya seperti sekumpul, yang mengaku Nabi Muhammad SAW itu keluar dari kuburnya, mencium lututnya, ya, itu nggak dikafirkan. Ya. Kalau pernyataan mereka itu menjadi penyebab kekufuran, iya, tapi untuk mengkafirkan tidak. Ya, jadi perlu difahami. Ketika seseorang menjelaskan perkara-perkara yang itu adalah perbuatan kesyirikan, di mana perbuatan tersebut bisa menyebabkan pelakunya masuk neraka, bisa menyebabkan pelakunya bahkan sampai keluar dari Islam kalau sampai pelakunya tidak bertaubat, ya. Itu bukan berarti mereka itu mensyirik-syirikan, mengkufur-kufurkan, meneraka-nerakakan, mengkafir-kafirkan, mengeluarkan orang dari Islam. Bukan. Bukan. Ya sama seperti orang ketika berkhutbah, ya, menjelaskan tentang surga, tentang neraka. Neraka itu akan diisi oleh orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang tidak berpuasa, orang-orang yang mengumbar aurat, orang-orang yang bermaksiat. Ketika menjelaskan seperti itu bukan berarti memvonis bahwa orang yang tidak sholat itu, orang yang tidak menutup aurat, orang yang tidak berpuasa itu, dia pasti akan masuk neraka. Bukan. Bukan. Ya, itu sifatnya memperingatkan. Memperingatkan kepada manusia bahwa perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu mengundang murka Allah. Dan kalau Allah murka, ya, seandainya tidak bertaubat, ya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka. Bukan meneraka-nerakakan. Apalagi ini, astagfirullahaladzim. Coba siapa sih yang sudah dikafirkan oleh para asatidz salafi? Yang sudah dikafirkan oleh orang-orang yang disebut Wahabi, siapa coba? Nggak ada. Nggak ada, ya. Buktikan kalau ada. Satu saja video kalau sampai mengatakan ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ini yang bukan Salafi Wahabi yang dikafirkan, ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Lihatlah di sosial media saya, siapa yang tiap hari itu ngerecokin. Ini dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Salafi Wahabi kan. Demikian juga di dunia nyata, itu pengajian, majelis taklim kita digeser, dihantam, bahkan kemudian dibatalkan oleh siapa? Oleh mereka. Kita itu kalau misalnya menguasai sebuah masjid, kadang kita persilahkan mereka untuk ngisi, bahkan kita bagi jadwal 50-50 dari kami dan dari mereka. Tetapi coba kalau ada masjid atau kemudian lembaga berhasil mereka kuasai, itu mereka bisa blok, tidak boleh dari kelompok yang lain ngisi atau masuk ke tempat tersebut. Nah, coba kaum muslimin ya. Ini kan jelas-jelas, ya Allah, ya. Kalau kita lihat realita sebenarnya kaum muslimin, realitanya justru
ya berbanding terbalik dengan apa yang diucapkan oleh ya Ustadz ini. Ya. Ya cobalah, ya siapa yang pernah nolak kajian? Orang-orang Wahabi yang pernah nolak kajian. Kajian siapa yang pernah ditolak oleh orang-orang Wahabi? Coba. Nggak ada. Justru para asatidz yang katanya mereka Wahabi lah yang pengajiannya itu di mana-mana ya sering ditolak. Ya dan kita tahu sendirilah. Ya, Ustadz Syafiq Riza Basalama, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Farhan Abu Furaihan, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ya, sampai beliau meninggal dunia, masjid yang beliau perjuangkan diboikot sama siapa? Coba. Sama orang-orang yang ya sering nuduh Salafi Wahabi, sering memfitnah Salafi Wahabi. Ya, jadi jangan memutarbalikkan fakta lah, ya. Jangan memutarbalikkan fakta. Ya, dan ini pengalaman pribadi. Ini pengalaman pribadi lagi nih ya. Justru kalau orang itu ya sudah menguasai sebuah masjid, ya. Salafi Wahabi ini nggak boleh masuk. Ya maknanya nggak boleh jadi imam, nggak boleh ngisi lah. Dan itu fakta. Fakta. Ya. Coba kalau ada imam yang biasa baca bismillah sir. Ya, kemudian setelah sholat berjamaah tidak berzikir bersama-sama. Ya, tidak berdoa bersama-sama. Ya, tidak kunut subuh. Coba kalau di masjid yang benar-benar milik mereka, milik orang-orang yang benci Wahabi, kecuali masjid-masjid yang memang dia sifatnya masjid umum, netral, pengurusnya nggak fanatik buta, pokoknya ikut ormas itu, ya. Maka akan diblok, nggak boleh orang-orang yang biasa bismillah sir, ya, yang biasa setelah sholat nggak zikir berjamaah, yang nggak baca kunut subuh, nggak bakal disuruh jadi imam, meskipun bacaannya bagus, bacaan Al-Qur'annya bagus, hafalan banyak. Ya. Tapi lebih mereka yang mendominasi, meskipun bacaan mereka bergadul, amburadul, nggak jelas. Dan itu realita, itu fakta. Dan orang yang disebut Salafi Wahabi itu orang yang paling netral. Sholat di belakang orang NU, oke. Orang Muhammadiyah, oke. Jamaah tabligh, oke. Ya. Apalagi sesama Salafi. Ya, lebih oke lagi. Ya. Tapi coba kalau orang NU mau di Masjid Muhammadiyah, coba kiai-kiai NU nggak mau, sudahlah, ya. Di sini di tempat tinggal kami ada, kalau orang NU nggak bakal mau sudah, apalagi kiainya. Tapi kalau ustadz dari Muhammadiyah masuk ke masjid yang dikuasai oleh NU, ya santai saja, nggak ada masalah, ya. Dan yang mengkafirkan itu jelas kaum muslimin, ya. Jelas ya kelompok mereka sendiri. Ya, selain ormas kami, ya ormas kami ini agama. Selain ormas kami neraka. Kalau ada yang masuk surga, tapi bukan ormas kami, ya berarti dia ditolong oleh orang-orang ormas kami, gampang itu. Coba. Mereka bisa memvonis seperti itu. Ya. Tapi sayang yang dituduh justru orang Salafi Wahabi. Ini musibah kaum muslimin. Fitnah ya. Tapi rata-rata memang yang memfitnah itu ya memang rata-rata itu cerminan mereka sendiri, ya, cerminan mereka sendiri. Tapi sayang mereka nggak sadar. Ya, coba kita lanjut videonya lagi kaum muslimin. Ya, saya masih bisa husnudon kepada mereka. Mereka melakukan itu karena ingin membentengi umat dari dai-dai syubhat agar tidak membawa kesesatan. Tetapi fakta yang tidak bisa kita pungkiri, itu sikap mereka kepada kita dan itu yang saya rasakan. Saya itu bukan hanya dihukumi sebagai ustadz syubhat oleh mereka, bahkan dikafirkan. Tetapi kita kan tidak boleh membalas kejahilan dengan kejahilan yang sama. Sikap bodoh mereka jangan kita lawan dengan kebodohan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ini tidak mewakili Salafi dan Wahabi secara keseluruhan. Masih sangat banyak saudara kita yang menisbahkan diri kepada Salafi, yang kita istilahkan dengan Wahabi itu, yang berlaku insaf, jujur, mereka saling asih asuh dengan kita, bisa seiring sejalan. Zalim kalau kemudian sikap mereka yang jahil kita jadikan sebagai alasan untuk menghukumi saudara-saudara kita yang masih mau berlaku adil. Yang selanjutnya, kadang mereka ini khususnya di sosmed kan orang-orang majhul yang tidak tahu, bahkan banyak akun-akun bodong. Ngapain melayani mereka?
Dan kita menyandarkan sikap dan tindakan kita kepada orang-orang yang seperti itu, orang-orang tidak jelas. Kalau kita mau jujur, memang mereka ini sangat bikin lelah. Mereka ini bergentayangan kemana-mana dan kemudian menyebarkan provokasi, permusuhan. Kalau ada dai tertentu yang kemudian dianggap oleh mereka salah, terus kemudian kita tidak berkomentar, dinyinyirin. Kemudian mereka mengatakan, tuh kan AST, kalau ada dai dari luar Salafi, diam, kan gitu. Tetapi giliran misalnya, kita menanggapi, berkomentar, beradu argumen. Kalau mereka melihat seperti itu, maka mereka akan bumbui, mereka akan melakukan provokasi, seakan-akan terjadi perang. Padahal kita biasa saja. Tetapi dalam pandangan mereka, ini peperangan ini. Bahkan mereka buat seakan-akan terjadi permusuhan. Tetapi kita biasa saja menghadapi mereka. Bahkan saya sering katakan kepada admin, jangan semuanya diblok. Kecuali yang sudah kebangetan, yang sudah kelewat batas, saya bisa pahami. Silahkan mungkin dihapus atau diblokir. Tetapi sisakan mereka ini sedikit untuk lucu-lucuan kita. Karena memang sikap mereka ini kadang bikin mual, tetapi kadang juga cukup sangat menghibur gitu. Nah, coba kaum muslimin ya. Terus standarisasi untuk menyebut orang itu Wahabi atau bukan, itu dilihat dari apanya. Ada Wahabi yang kasar, ada Wahabi yang masih bisa ditoleransi, ya. Wahabi yang mana? Wahabi yang mana coba? Ya. Ini kan serampangan kaum muslimin. Ya, mungkin melihat mentang-mentang berjenggot, celananya di atas mata kaki, langsung dipukul Wahabi. Ya. Ya sama seperti Idrus Ramli, seperti Islah Bahrawi, seperti kemarin siapa yang mau bubarin kajiannya tablik akbarnya Ustadz Abdullah Zain tuh, Sufyan Sauri, ya. Ya, itu kan serampangan, nyebut orang Wahabi itu serampangan. Ya, Aman Abdurrahman ya, kalau nggak salah ya, gurunya Sufyan Sauri itu. Ya, disebut pula Wahabi. Ya, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah disebut pula Wahabi. Ya. Nanti melihat orang yang nggak jelas asal usulnya, mentang-mentang berjenggot, celana cingkrang, Wahabi juga. Astagfirullahaladzim. Ya. Dan musibahnya, ya, kalau sudah nyebut Wahabi, pasti stempelnya stempel yang buruk, isinya fitnah kaum muslimin, isinya cuma fitnah. Ya, coba Pak Idrus Romli nuduh Wahabi kerjanya ngerubah Al-Quran. Kalau nggak ada Al-Quran dirubah, ngerubah hadis. Ya, kalau nggak ada Al-Quran, nggak ada hadis yang dirubah, ngarang dalil. Ya, kalau nggak ngerubah Al-Quran, nggak ngerubah hadis, nggak ngarang dalil, membuat propaganda. Ya, coba, padahal yang suka ngerubah Al-Quran, ngerubah hadis, ngarang-ngarang dalil, ngarang-ngarang ibadah, dari siapa sih? Ya, kelompoknya siapa sih? Ya, kelompok mereka sendiri. Ya, Nabi Muhammad SAW nggak pernah bermajelis dengan bermusikan ketimpringan, tapi mereka seneng. Ya, majelis mereka banyak sholawatan ketimpringan. Ya, Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Ya, tapi coba apa yang mereka lakukan? Ya, mentang-mentang sudah Gus, mentang-mentang Habib, mentang-mentang Kiai, mentang-mentang pemuka agama, ngasih makanan ke jamaahnya dilempar-lempar. Ya, coba. Itu apa nggak ngerusak agama namanya? Ya, tapi yang dituduh sebagai perusak agama malah Wahabi. Astagfirullahaladzim, ya. Ya, coba silakan renungkanlah kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.